Saat tahu Jeffrey membohonginya selama 18 tahun ini pasti akan membuat Novia sangat amat kecewa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Di episode kemarin kita melihat bagaimana perhatian Jeffrey pada Novia yang nungguin sampai ketiduran di ruang tunggu. Novia juga akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter karena kondisinya sudah membaik, namun bayi Novia keadaannya masih lemah. Dan sebagai bumil, Novia tetap harus terus berhati-hati. Di sisi lain, Pak Samsul yang lagi sarapan bersama anak cucunya dihubungi oleh suster IMC Hospital yang mengingatkan untuk pergi check up bulanan ke rumah sakit. Kemudian Pak Samsul hanya pergi sendiri aja nih dan gak ditemenin sama Miranti anaknya. Kemudian di pagi harinya Brian yang bersiap untuk pergi sekolah mengingatkan Binung untuk jangan lupa membawa baju gantinya karena akan menginap di apartemen Uncle Jeff. Betapa excitednya Brian mau nginep sama uncle-nya nih guys. Hal ini membuat Binung juga ikutan happy nih melihat Brian happy. Di sisi lain, Hakim yang juga akan pergi ke kantor tiba-tiba dihubungi oleh Pak Reza. Terlihat sekali nih kalau chat dari Pak Reza ini seperti orang yang sedang marah. Bagaimana tidak ya, ini semua karena Hakim yang tidak profesional dalam bekerja. Hakim juga berharap dia nggak diskors karena kelalaiannya bekerja. Yang bikin ribet sih ya nenek lampir Indri ini nih guys. Hakim jadi nggak bisa berpikir rasional nih karena kemauan mamanya terus yang selalu nggak masuk akal dan harus dituruti. Ini semua ya karena mamanya kesel juga nih sama Jeffrey. Tahu Jeffrey yang nemenin Novia di rumah sakit, Indri malah nggak mau anaknya kalah. Dia memaksa Hakim untuk kembali bolos bekerja agar bisa memprioritaskan Novia. Kemudian Hakim juga bisa memprioritaskan anaknya nih. Tapi dibalik itu semua, Bu Indri memaksa Hakim karena nggak mau aja nih Novia deket sama Jeffrey. Tapi Hakim juga nggak mau nih ke rumah sakit karena dia pikir apa kata orang tuanya Novia itu benar. Keberadaan Hakim lah yang bikin Novia malah jadi stres nantinya. Dan akan beresiko juga untuk kandungannya Novia. Tapi Bu Indri ini masih saja memaksakan kehendak dan untung saja bisa di stop sama Pak Wijaya yang udah nggak habis pikir nih sama jalan pikiran istrinya yang terlalu egois dan memaksakan kehendaknya. Wah, emang ya, benar-benar nenek lampir ini bikin semua orang pusing nih karena memaksakan kehendak. Mama Hakim jadi membuat anak dan suaminya malah malu di depan Pak Ashraf dan Mama Esti. Tapi Bu Indri ini nggak sadar nih kalau dia malah mempermalukan keluarganya sendiri. Capek banget ya. Hakim dan Pak Wijaya aja udah capek juga nih meladeni Bu Indri yang benar-benar mau Hakim rujuk sama Novia. Padahal Hakim juga sudah ditolak mentah-mentah nih sama Novia. Tapi tetap aja Bu Indri ini masih berusaha untuk membuat Novia dan Hakim ini rujuk dengan caranya dan tanpa kompromi dulu nih dengan semua orang. Wah, emang aneh banget ya Bu Indri ini. Di sisi lain, akhirnya Benjamin menemukan alamat orang tuanya Tami ini nih guys. Nah, Benjamin merasa sangat bahagia dan pengen banget untuk secepatnya ngomong ke Tami dan menyampaikan kalau dia sudah mempunyai alamat dari kemungkinan orang tua Tami. Melihat perhatian seorang anak kepada papanya membuat Pak Samsul jadi kepikiran sama Nathan nih. Pak Samsul melo banget dan berpikir apakah nanti Jonathan akan bisa menjaganya di masa tuanya nanti. Kemudian di MMC Hospital, Pak Samsul melihat Jeffrey dan penasaran nih ngapain nih Jeffrey ke rumah sakit. Kalau menurut Mimin pergerakan dari Pak Samsul ini terlalu lambat ya guys ya. Mungkin karena dia juga takut nih sama Pak Arjuna yang pasti akan selalu membayang-bayangi dirinya dan selalu akan menyalahkan Pak Samsul jika Pak Samsul tegas kepada Jeffrey. Tapi ya tetap aja ya, Pak Samsul terlalu lemah nih guys. Sesampainya di kantor, Hakim ditegur Iksan yang mengatakan kalau Pak Reza pasti bakalan ngamuk gara-gara kelalaian Hakim dalam bekerja di hari kemarin dan mengabaikan debitur Bank Prioritas Indonesia tentunya. Namun, Hakim berusaha menenangkan dirinya dengan mengatakan kalau dia
memang ada urusan keluarga yang mendesak saat itu dan akan segera menemui Pak Reza untuk menjelaskan semuanya. Wah, padahal di hati Hakim dia sangat amat khawatir juga dan panik nih guys karena takut bakalan diskors lagi sama Pak Reza. Karena supirnya mendadak izin, Tami berniat ke kantor menggunakan taksi aja nih. Tapi tiba-tiba Benjamin muncul dan ngajak ke kantor bareng. Gak mau ada salah paham di antara mereka berdua, Tami tetap ingin ke kantor dengan taksi saja. Sampai pada akhirnya Benjamin mengatakan pada Tami ada hal yang penting yang akan dia sampaikan. Dan tentu Tami jadi kepikiran langsung sama Ibu Windy Rahmawati yang dia cari-cari selama ini. Di rumah, Pak Ashraf dan Bu Esti penasaran banget nih dengan keadaan Novia saat ini. Apakah sudah membaik atau belum? Karena itu, Pak Ashraf langsung ingin menghubungi Novia dan nanyain kabar Novia sekarang. Dan di rumah sakit, Jeffrey benar-benar deh ya. Perhatiannya sama Novia ini bikin baper selalu. Jeffrey juga semakin leluasa nih bercanda sama Novia. Saat teleponan sama papanya, Novia mengatakan dia akan pulang di hari itu juga dan tentu Pak Ashraf sangat amat senang nih. Novia juga akan diantar pulang sama Jeffrey dan Novia meminta orang tuanya menunggu saja di rumah karena nanti dia langsung diantar sama pacar kesayangannya ini. Di balik semua kebohongan Jeffrey pada Novia, tidak bisa kita pungkiri ya guys kalau Novia benar-benar bahagia nih sama Jeffrey. Begitupun Jeffrey yang benar-benar sangat ingin selalu menjaga Novia. Saat tahu Miss Novia tidak masuk dan ngajar di kinder school hari itu membuat semua anak kecewa dan sedih. Tapi karena ada ide cemerlang dari Miss Rizka yang akan memberikan surprise pada Novia untuk mengajak semua anak membesuk Novia ke rumahnya, bikin semua anak seneng banget nih guys. Walaupun Miss Rizka harus meminta izin satu-satu kepada wali murid untuk bisa membawa anak-anaknya pergi ke rumahnya Novia. Ditambah lagi Miss Rizka juga meminta izin kepada kepala sekolah kinder school yaitu Bu Desi untuk bisa mengizinkan memakai bus sekolah untuk membawa anak-anaknya pergi ke rumah Novia. Wah, segitu so sweetnya ya Rizka dan murid Novia ini. Ini semua Rizka lakukan demi kebahagiaan Novia dan para muridnya yang benar-benar kesepian dan sedih gak ada Novia di sana. Ditambah lagi, mereka semua memberikan kado spesial nih untuk Novia. Wah, bikin happy banget ya. Akhirnya Tami ke kantor sama Benjamin juga nih guys. Karena Benjamin mau ngomongin tentang pencarian Bu Windy Rahmawati yang memiliki titik terang. Ada 2 orang yang kriterianya cocok sekali nih dengan yang Tami dan Pak Ben cari selama ini katanya. Mendengar hal tersebut membuat Tami jadi gak sabar nih untuk bisa menemui ibu kandungnya. Tapi menurut kalian apakah benar itu Bu Windy Rahmawati yang selama ini Tami cari-cari dan Tami anggap sebagai ibu kandungnya? Bikin penasaran banget juga ya. Tuh bener aja kan, di kantor Hakim langsung bener-bener ditegur keras sama Pak Reza karena melalaikan pekerjaan. Pak Reza udah capek juga nih sama alasan Hakim dan gak mau lagi Hakim bekerja secara tidak profesional seperti sebelum-sebelumnya. Dan Pak Reza gak akan segan memberikan SP kalau Hakim bekerja seenaknya. Hakim juga kembali ditugaskan Pak Reza untuk mengunjungi debiturnya kembali dan akankah setelah ini Hakim bisa profesional dalam bekerja dan akan memperbaiki kinerjanya agar Pak Reza bisa mempercaya dirinya lagi? Wah, ini sih yang paling males banget nih Mimin sebenarnya. Menceritakan tentang Bu Indri. Di rumah Bu Indri ini sewot terus guys. Kesel banget mengingat Hakim yang ngalah dari Jeffrey dan membiarkan Jeffrey untuk nungguin Novia di rumah sakit semalaman. Hal ini membuat Pak Wijaya juga geram banget nih karena istrinya yang selalu saja memaksakan kehendak. Pak Wijaya mengingatkan Bu Indri kalau Hakim adalah masalah Novia yang sangat amat pahit. Sedangkan Jeffrey bisa jadi akan menjadi masa depannya Novia yang akan membuat Novia bahagia. Dan Bu Indri tak perlu ikut campur masalah tersebut. Karena jika Bu Indri ikut campur tentu akan membuat Novia merasa tidak nyaman. Pak Wijaya juga meminta Bu Indri untuk melakukan hal yang bermanfaat. Alih-alih nurut, Bu Indri malah nyelonong pergi dari Pak Wijaya dan ngeyel saat nenek lampir ini
pengen pergi aja tanpa izin ke Pak Wijaya. Saat mendapatkan info untuk konfirmasi ke wali murid tentang menjenguk Miss Novia, Bu Astrid sempat ragu nih kalau nanti Pak Arjuna tahu Brian akan pergi membesuk Miss Novia ke rumahnya. Namun di sisi lain, Bu Astrid gak mau cucunya sedih kalau gak diizinin pergi. Alhasil Bu Astrid mengizinkan Brian pergi tanpa sepengetahuan Pak Arjuna. Tuh kan ribet banget ya Bu Indri ini sampai mencari lagi box bayi biar box bayi pemberian Jeffrey nggak dipakai sama Novia. Ditambah lagi dia malah pakai custom nama segala nih buat box bayinya. Ya pastilah nama Saskia Indri Wijayanti yang akan dia buat. Wah bener-bener geram banget ya sama kelakuan Bu Indri ini. Apa sih sebenarnya maunya? Dan nanti udah kebayang banget nih gimana kalau Novia sudah melahirkan anaknya dan malah dipaksa sama Bu Indri untuk selalu dekat sama Bu Indri dan Hakim. Karena nggak mau Novia dan Jeffrey yang mengasuh anak tersebut. Emang aneh banget ya. Di sisi lain, Jeffrey ngurus administrasinya Novia. Novia yang mau diantar ke lobi tak sengaja bertemu sama Pak Samsul. Novia jadi teringat semua kata-kata Pak Samsul yang mengatakan jangan berurusan dengan pemilik VSTV dan keluarganya. Hal ini membuat Pak Samsul juga sebenarnya ingin membeberkan fakta tentang kejadian 18 tahun yang lalu kepada Novia secara langsung. Namun di saat dia melihat Jeffrey, Pak Samsul jadi mengurungkan diri dan mengurungkan niatnya untuk membeberkan fakta tersebut karena dia sadar yang dia lawan bukanlah orang sembarangan, yaitu Pak Arjuna Wardana yang pastinya akan menghalalkan segala cara untuk bisa mengalahkan Pak Samsul nih yang hanya mantan supir dari Pak Arjuna. Namun Pak Samsul akan menemukan cara yang tepat untuk menyampaikan kepada Novia di lain waktu dan semoga saja nanti Pak Samsul bisa menyampaikan secara halus juga nih sama Novia agar Novia tidak begitu shock mendengarkannya. Apalagi sekarang dia sedang dekat dengan Jeffrey. Duh, sebenarnya di episode kemarin Mimin siap nggak siap nih guys kalau ternyata Pak Samsullah yang mengatakan tentang fakta 18 tahun yang lalu itu kepada Novia, bukannya Jeffrey. Karena Mimin sangat menginginkan Jeffrey lah yang harus berterus terang kepada Novia, karena pastinya kalau Novia mendengarkannya dari orang lain, tentu Novia akan merasa sangat amat dibodohi dan dibohongi oleh Jeffrey selama 18 tahun ini. Dan Jeffrey juga merasakan ada hal aneh nih setelah Novia ngobrol sama Pak Samsul yang dia tidak ketahui. Karena sikap Novia tampak amat berubah setelah Jeffrey mengurus administrasi di rumah sakit. Nah, tapi Pak Samsul juga sangat amat kepikiran nih. Dia tetap akan nanti mengutarakan fakta ini kepada Novia, walaupun itu harus dengan cara yang sangat amat aman agar dia dan keluarganya bisa aman dari kejahatan Pak Arjuna. Setelah makan siang, Tami berharap Benjamin sudah mendapatkan alamat Bu Windy Rahmawati agar Tami bisa langsung ke sana untuk bertemu dengan yang katanya ibu kandungnya nih guys. Akhirnya Novia pulang sama Jeffrey nih dan diantar sama Jeffrey ya. Namun di perjalanan dia kepikiran sama omongan Pak Samsul padanya untuk menjauhi pemilik VSTV dan keluarganya. Dan hal ini membuat Novia jadi mencocokkan sama pengalamannya sendiri karena berurusan dengan Pak Arjuna. Bagaimana arogannya Pak Arjuna pada Novia dan keluarganya, ditambah lagi dengan Pak Arjuna yang menganggap Novia tidak selevel dengan keluarganya. Hal itu membuat Novia jadi yakin sikap jahat Pak Arjuna itu yang dimaksud oleh Pak Samsul selama ini. Walau Jeffrey sangat baik padanya, Pak Arjuna berbeda sifatnya dengan Jeffrey. Wah, Mimin harap Novia bisa melihat bagaimana baiknya Jeffrey ya guys selama ini kepada Novia. Dan bisa melupakan kejadian 18 tahun lalu tersebut. Karena kasihan banget nih, Jeffrey selama ini harus dirundung rasa bersalah karena terpaksa diam. Gak bisa bahagia juga nih karena harus memendam rasa bersalah selama ini pada Novia karena tertekan oleh papanya sendiri.
Mimin berharap banget nih, semoga aja Jeffrey bisa jujur sama Novia dan membuat Novia juga nggak begitu kecewa banget nih sama cara Jeffrey selama ini yang sudah menutupi masalah 18 tahun yang lalu itu, yang sebenarnya Jeffrey pun tidak sengaja nih melakukan hal tersebut kepada Novia dan papanya. Melihat Novia sikapnya sangat berbeda membuat Jeffrey jadi penasaran nih apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Novia. Mau nanya malah ada reminder kalau Jeffrey harus meeting di Marigold. Di sisi lain, Benjamin memberitahu Tami alamat dari Bu Windy Rahmawati yang pertama. Dan Tami langsung ingin pergi ke sana untuk memastikan apakah benar itu ibu kandungnya atau tidak. Karena diberi tugas oleh Jeffrey menggantikan dirinya untuk meeting, Benjamin jadi nggak bisa juga nih nganterin Tami. Dan Tami memutuskan untuk naik taksi aja sendiri ke rumah Bu Windy Rahmawati tersebut. Betapa lega dan bahagianya orang tua Novia saat Novia udah bisa kembali pulang dan diantar sama Jeffrey. Dan tentu mereka juga berterima kasih nih guys sama Jeffrey karena Jeffrey sudah mengantar Novia dan sebegitu perhatiannya sama Novia. Novia pun merasa sangat amat lega dan merasa terharu nih dengan kebaikan Jeffrey padanya yang benar-benar memperlakukan Novia bak princess dan selalu meratukan Novia bagaimanapun caranya. Saat tahu Brian akan pergi ke rumahnya Miss Novia, Binung merasa sangat amat takut dan panik nih kalau nanti Pak Arjuna mengetahui semuanya. Namun karena Miss Rizka mengatakan kepada Binung sudah mengizinkan Brian untuk pergi, bikin Binung jadi merasa lega dan punya alasan lagi nih kalau nanti ternyata ditanya sama Pak Arjuna. Brian pun juga tampak amat bahagia saat mau membesuk Miss Novia. Sepertinya setiap hari bersama Miss Novia itu adalah mimpi dari Brian deh guys. Karena Brian memang sesayang dan sebutuh itu nih sama Miss Novia. Dan betapa bahagianya semua anak-anak karena mau naik bus untuk pergi ke rumahnya Miss Novia. Akhirnya Tami pun sampai alamatnya Bu Windy Rahmawati nih guys. Namun ternyata dia salah alamat, yang membuat Tami harus kembali mencari taksi agar bisa ke alamat yang benar dan bisa bertemu dengan Bu Windy. Di sisi lain, Naima tampak selesai bekerja dan tiba-tiba malah dipanggil oleh HRD. Naima kaget banget tiba-tiba HRD menghubunginya. Wah, kira-kira kenapa ya? Di saat Tami menunggu taksi, ternyata Hakim juga sedang nyetir di jalan tersebut dan tak sengaja melihat Tami. Tentu karena melihat Tami, Hakim langsung berhenti dan nawarin Tami untuk diantar. Awalnya sih Tami nggak mau ya guys, karena dia takut nanti Hakim malah salah paham lagi. Tapi karena memang nggak ada taksi di sana dan Tami pengen buru-buru juga, membuat Tami jadi mau deh diantar sama Hakim. Dan tentu Hakim merasa sangat bahagia nih karena bisa mengantar Tami ke tujuannya. Kemudian kita melihat kalau ternyata ada klien dari Naima yang memberikan penilaian yang buruk nih, dan Naima yakin kalau itu adalah Tami. Padahal selama ini Naima profesional banget nih sebagai psikolog, tapi karena kesalahpahaman dari Tami membuat nama Naima juga jadi buruk nih di kantornya. Saat Jeffrey mau pulang, ternyata Miss Rizka dan para murid malah nyampe rumahnya Novia nih guys. Brian penasaran banget nih kenapa tiba-tiba Uncle Jeff-nya malah juga di rumahnya Miss Novia. Akhirnya terpaksa deh Jeffrey berbohong karena udah dikasih tahu Miss Rizka sebelumnya yang akan mengantar anak-anak ke rumahnya Miss Novia. Jadi Jeffrey mengatakan kalau dia sekalian menjemput Brian ke rumah Miss Novia. Dan betapa bahagianya semua orang melihat Novia happy. Ditambah lagi Novia merasa sangat terharu saat muridnya memberikan hadiah khusus untuk Miss Novia yang bertuliskan cepat sembuh Miss Novia. Wah, bikin baper banget ya guys. Dan sebelum pulang, semua murid juga tak lupa foto bareng sama Miss Novia dan difotoin nih sama Uncle Jeff. Emang cuma Jeffrey, Brian, Rizka, dan orang tuanya lah yang bisa membuat Novia bahagia ya. Buktinya sekarang Novia jadi benar-benar tidak stres karena tidak harus memikirkan banyak hal, dan hal yang inilah yang membuat Novia bahagia nih. Kebersamaan,
kasih sayang, dan perhatian dari orang-orang yang dia cintai. Wah, ikutan baper ya guys melihat bagaimana so sweetnya anak murid Novia kepadanya. Dan inilah bukti kalau Novia memang sangat profesional di bidang apapun. Walaupun dia jadi guru, dia juga tetap disayang oleh semua anak muridnya. Di saat sudah mengantar Tami ke tujuan, Tami gak ingin diantar sama Hakim karena rumah tersebut berada di gang nih. Karena Tami juga pastinya ingin memastikan terlebih dahulu sebelum Hakim mengetahuinya. Namun karena khawatir sama Tami, Hakim jadi ngikutin Tami dari belakang nih guys. Dan Tami udah gak sabar banget bertemu dengan ibu kandungnya nih yang katanya bernama Ibu Windy Rahmawati. Nah, kira-kira menurut kalian apakah benar itu adalah rumah ibu kandungnya Tami? Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.